Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, salam jumpa lagi bagi rekan-rekan mahasiswa dan mahasiswi Universitas Terbuka yang saya banggakan. Seperti biasa, saya juga akan menyajikan materi sesi ketiga ini dengan menggunakan slide PowerPoint ya. Begitu berikut ini slide-nya. Seperti sebelumnya, saya juga mencantumkan nomor kontak saya di layar kedua ini sehingga rekan-rekan dapat menghubungi saya melalui WA maupun email jika nanti ada hal-hal terkait materi tuton kita yang masih belum dapat dipahami oleh rekan-rekan sekalian. Harapan saya agar rekan-rekan sekalian dapat menyerap dan memahami hal-hal yang akan saya sajikan dalam materi tuton pada setiap sesi yang ada pada mata kuliah akuntansi biaya ini dengan sebaik-baiknya. Hari ini kita akan belajar mengenai beberapa hal, termasuk siklus akuntansi biaya, dan beberapa topik yang akan dibahas pada sesi ini adalah jenis siklus kegiatan usaha, siklus akuntansi kos, serta jenis laporan-laporan, sistem biaya, dan metode akumulasi biaya. Yang pertama kita bahas mengenai metode cost pooling produksi. Ya. Apa itu cost pooling? Cost pooling artinya pengumpulan biaya. Jadi bagaimana kita mengumpulkan biaya produksi, itulah yang akan kita bahas pada subsesi ini. Nah, dalam pembuatan produk terdapat dua kelompok biaya, yaitu biaya produksi dan biaya non-produksi. Biaya produksi merupakan biaya-biaya yang dikeluarkan dalam pengelolaan bahan baku menjadi produk. Sedangkan biaya non-produksi merupakan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan non-produksi, seperti kegiatan pemasaran dan kegiatan administrasi dan umum. Nah, metode pengumpulan biaya produksi ini sangat ditentukan oleh cara produksinya. Bagaimana sebuah organisasi memproduksi produknya atau menghasilkan jasanya. Secara garis besar, cara memproduksi dapat dibagi menjadi dua macam. Pertama, produksi atas dasar pesanan, atau disebut juga job order cost method, dan produksi massal, tersebut dengan proses cost method. Nah, kedua hal tersebut kita akan bahas di subsesi berikutnya ini. Untuk metode harga pokok pesanan alias job order cost method adalah biaya-biaya produksi yang dikumpulkan untuk setiap pesanan tertentu. Saya ulangi, ini adalah untuk setiap pesanan tertentu. Artinya pesanan ini bisa customize. Dan di sini kos produksi persatuan yang dihasilkan untuk memenuhi pesanan tersebut dihitung dengan cara membagi total biaya produksi dengan satuan produk dalam pesanan. Misalkan di sini perusahaan percetakan, atau perusahaan mebel, atau perusahaan dok kapal. Intinya produk yang dihasilkan oleh perusahaan-perusahaan ini dapat di-custom sedemikian rupa sesuai dengan harapan pelanggan. Sehingga hal-hal tersebut bisa memungkinkan terjadinya perbedaan biaya antar satu produk dengan produk lain. Misalkan, sebuah meja yang diminta oleh customer berkaki 4, tentu saja beda kosnya dengan meja lainnya yang dipesan oleh customer lainnya dengan jumlah kaki yang mencapai 6 buah. Tentu saja perbedaan ini akan mempengaruhi juga harga produk dan harga penjualan produk tersebut di market nantinya. Yang kedua, metode harga pokok proses alias proses cost method. Metode harga pokok proses adalah biaya-biaya produksi yang dikumpulkan untuk periode tertentu dan kos produksi persatuan produk yang dihasilkan dalam produk tersebut dihitung dengan cara membagi total biaya produksi untuk periode tersebut dengan jumlah satuan produk yang dihasilkan dalam periode yang bersangkutan. Perusahaan berproduksi untuk memenuhi persediaan di gudang dengan menggunakan metode ini. Sehingga seringkali metode ini juga disebut dengan metode harga pokok untuk produk massal. Nah, contoh perusahaan seperti ini adalah semen, pupuk, pakan ternak, bumbu masak, tekstil, alat tulis, dan seterusnya.
Pokoknya semua barang-barang yang diproduksi secara massal menggunakan metode harga pokok proses ini. Berikutnya kita akan masuk pada bahasan metode penentuan biaya produksi. Metode penentuan biaya produksi adalah cara memperhitungkan unsur-unsur biaya ke dalam biaya produksi. Tadi kita sudah belajar bahwa kita mengumpulkan biaya-biaya produksi dengan cara macam-macam. Kita juga sudah belajar bagaimana prosesnya untuk menghitungnya. Nah, saat ini kita akan mempelajari mengenai metode penentuan biaya produksinya. Yang pertama, kita mengenal yang namanya full costing, yaitu metode penentuan biaya produksi yang memperhitungkan semua unsur biaya produksi ke dalam biaya produksi itu sendiri. Jadi di sini keywordnya adalah semua unsur, semua biaya yang terdiri dari apa? Dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, biaya overhead pabrik, baik yang berperilaku variabel maupun yang tetap. Semuanya dihitung dengan full costing ini. Jadi tidak ada satupun yang tidak dihitung. Lalu kedua, nah ini contoh ya untuk full costing. Jadi untuk biaya produksinya dihitung seluruh biaya, baik itu biaya bahan baku, TKL, overhead pabrik tetap, overhead pabrik variabel. Nah, ini merupakan sedikit gambaran mengenai full costing, di mana kalau kita bisa lihat, biaya-biaya dikelompokkan menjadi dua bagian besar. Pertama adalah prime cost, atau biaya utama, yang terdiri dari biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja. Kemudian ada komponen kedua yang disebut biaya konversi, yang terdiri dari biaya tenaga kerja, biaya overhead pabrik tetap, dan biaya overhead pabrik variabel. Nah, keempat komponen biaya ini yang tadi sudah saya sebutkan sebelumnya, kemudian kita coba gabungkan, kita elaborasikan. Di sini ada 4 kotak ya, warna ungu, hijau, biru, dan coklat. Nah, 4 kotak ini akan membentuk harga pokok produksi, lalu kemudian ditambahkan dengan 2 kotak berikutnya di bawah, yaitu yang berasal dari biaya komersial, termasuk biaya administrasi dan umum dan biaya pemasaran. Nah, 6 kotak ini kemudian disusun sedemikian rupa menjadi satu biaya yang disebut total harga pokok produksi. Ini adalah full costing. Nanti berbeda dengan satu lagi yang disebut variable costing, di mana di sini merupakan metode penentuan biaya produksi yang hanya memperhitungkan biaya produksi yang berperilaku variabel ke dalam biaya produksi, yang terdiri dari biaya bahan baku, tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik variabel. Di sini biaya produksinya kita coba lihat untuk biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik variabel. Tiga hal ini, tiga komponen ini membentuk total biaya produksi. Dan tiga-tiganya merupakan biaya variabel. Tidak ada biaya tetap di sini. Sehingga kalau kita lihat struktur biayanya, ya, dari 4 kotak yang tadi juga ada di full costing, yaitu ungu, hijau, biru, dan krem, yang terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya variabel, dan biaya overhead variabel, dan biaya overhead pabrik tetap, maka kemudian kita breakdown, ya, kita breakdown dan kita pisahkan. Untuk harga pokok produksi variabel terdiri dari 3 komponen, yaitu bahan baku, tenaga kerja langsung, dan biaya overhead variabel. Makanya di tengah-tengah kita bisa lihat di paling atas itu ada 3 kotak, ungu, hijau, dan biru. Lalu diikuti dengan 5 kotak di bawahnya, yang terdiri dari biaya administrasi dan umum variabel, biaya pemasaran variabel, lalu kemudian di bawahnya lagi baru muncul ada 3 biaya, ya, yang masuk kategori biaya periode, ya, biaya periode, yaitu biaya overhead pabrik tetap, biaya administrasi dan umum tetap, serta biaya pemasaran tetap. Nah, ini seluruh biaya kemudian membentuk total harga pokok produksi. Ya. Lalu kemudian topik ketiga adalah mengenai trade versus manufacturing company. Bagaimanakah perbedaannya?
Nah, ini adalah struktur organisasi perusahaan manufacture. Kita bisa lihat susunannya dimulai atau ditempati di posisi paling tinggi adalah Dewan Komisaris sebagai kepanjangan tangan dari para pemegang saham. Lalu kemudian membawahi direktur utama, lalu kemudian direktur utama membawahi direktur-direktur di setiap divisi. Contoh di sini memiliki 5 divisi, yaitu pemasaran, produksi, keuangan, akuntansi, dan umum. Di beberapa tempat, 5 direksi ini mungkin berubah menjadi lebih sedikit ataupun lebih banyak, tergantung kebijakan perusahaannya. Tergantung juga kebijakan dari direktur utamanya. Namun begitu, setiap bagian ini tentu saja pasti ada di setiap perusahaan. Nah, untuk mengetahui lebih dalam lagi mengenai perbedaan antara perusahaan dagang dengan manufaktur, kita akan sajikan laporan laba rugi. Laporan laba rugi dari kedua jenis perusahaan tersebut. Di sini saya tampilkan dulu perusahaan dagang, di mana kegiatan perusahaan dagang ini terdiri dari pembelian barang dagangan dari perusahaan lain, lalu kemudian dijual kembali kepada konsumen. Sehingga dalam hal ini perusahaan dagang tidak melakukan pemrosesan terhadap barang dagangan yang dibeli. Dalam menjalankan usaha, perusahaan jenis ini mengeluarkan sumber ekonomi untuk memperoleh barang dagangannya dalam hal mengeluarkan biaya administrasi dan umum serta biaya pemasaran. Nah, pengorbanan atau pengeluaran biaya disajikan dalam laporan laba rugi digolongkan menjadi 3 golongan. Pertama, pengorbanan untuk memperoleh barang dagangan dari perusahaan lain yang dikelompokkan sebagai biaya penjualan. Yang kedua, pengorbanan untuk kegiatan pemasaran barang dagangan pada customer tentu saja yang dikelompokkan dalam biaya pemasaran. Dan yang ketiga, pengorbanan untuk kegiatan selain memperoleh barang dagangan dan pemasaran barang dagangan yang dikelompokkan dalam biaya administrasi dan umum. Nah, ini adalah contoh laporan keuangan ataupun laporan laba rugi untuk perusahaan dagang. Kita bisa lihat untuk baris paling atas adalah pendapatan penjualan. Lalu di bawahnya ada biaya ataupun cost penjualan yang memperhitungkan persediaan awal, pembelian, dan biaya barang yang tersedia untuk dijual serta persediaan akhir untuk menentukan biaya penjualan. Sehingga memperoleh laba bruto. Di sini angkanya adalah 430.000. Lalu kemudian 430.000 ini sebagai laba bruto harus dikurangkan dengan biaya usaha yang berupa biaya administrasi dan umum serta biaya pemasaran. Sehingga diperoleh laba bersih usaha adalah 120.000, lalu ditambah dengan pendapatan dan biaya di luar usaha sebesar 10.000 dan dikurangin, maksud saya, maaf, maka menjadi ataupun diperoleh laba bersih sebelum pajak sebesar 110.000 dan dengan pajak penghasilan misalnya dengan tarif 10%, maka laba bersih setelah pajak atau earning after tax EAT sebesar 99.000. Tentu saja angka pajak penghasilan ini saat ini sudah berubah, ya. Namun ini hanya contoh untuk memudahkan kita saja. Lalu kemudian untuk perusahaan manufaktur, nah di sini perusahaan jenis ini terdiri dari pengolahan bahan baku menjadi produk jadi. Artinya ada proses perubahan produk. Sehingga di sini memerlukan pengorbanan sumber ekonomi berupa pengorbanan bahan baku, pengorbanan jasa tenaga kerja, dan pengorbanan jasa fasilitas. Untuk memasarkan produk jadi yang dihasilkan juga memerlukan pengorbanan sumber ekonomi. Nah, pengorbanan sumber ekonomi disajikan dalam laporan keuangan yang dikelompokkan dalam 3 golongan. Pertama, biaya produksi, yaitu pengorbanan untuk mengolah bahan baku menjadi barang jadi dan dirinci menjadi biaya bahan baku, tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Yang kedua, biaya pemasaran, yang berupa pengorbanan untuk kegiatan pemasaran barang dagangan kepada calon customer ataupun kepada customer. Dan yang ketiga, biaya administrasi dan umum, yang merupakan pengorbanan untuk selain produksi dan pemasaran untuk perusahaan tersebut. Dan ini adalah contoh laporan keuangan perusahaan manufaktur terkhusus, yaitu laporan laba rugi. Di sini konsep dan penyajiannya berbeda sedikit dengan di perusahaan dagang. Kenapa? Karena untuk penyajian
biaya produksi atau kos produksi dibagi lagi menjadi beberapa komponen yang lebih detail yang memasukkan di sini biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Sehingga kemudian diketahui ada persediaan akhir produk dalam proses, kemudian persediaan akhir produk jadi, dan seterusnya, hingga pada akhirnya kita memperoleh laba bersih setelah pajak sebesar 121.500. Ya, seperti yang sudah saya sampaikan juga di pertemuan sesi pendahuluan tempo hari, bahwa cost accounting adalah sebuah seni dan ilmu untuk mencatat, mengklasifikasikan, meringkaskan, dan menganalisa biaya untuk membantu manajemen dalam membuat keputusan bisnis yang hati-hati. Demikian, saya tutup slide saya. Seperti biasa, saya tidak pernah alpa mengingatkan rekan-rekan sekalian untuk bisa aktif dalam forum diskusi. Semoga di kelas ini rekan-rekan sekalian bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat untuk sekarang dan di masa yang akan datang. Saya Hans, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.